Hai, welcome back to our YouTube channel. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal suku Toraja untuk memenuhi nilai sosiologi yang ditugaskan oleh Bu Desma. Anggota kelompok kami yaitu Audrey, Ellen, Margareta, Sheila, Sylvia, dan Vanessa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Masuk ke dalam kebudayaan Toraja, yang pertama dalam bentuk bangunan. Rumah tongkonan. Masyarakat Toraja mengenal dua golongan rumah, yaitu Banua Tongkonan atau rumah adat dan Banua Barung-Barung atau rumah pribadi, rumah biasa. Tongkonan adalah rumah tempat tinggal sekaligus tempat menjalankan fungsi dan peranan penguasa adat sehingga kerap disebut rumah adat. Barung-barung merupakan tempat tinggal keluarga yang bukan penguasa. Arsitektur tongkonan cukup unik ditilik dari bentuk atap dan penampilan bangunan. Ciri khas ini turun-temurun dari nenek moyang dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Ada 4 tahap proses panjang perkembangan rumah adat Toraja sebelum akhirnya terbentuk menjadi tongkonan. Berikut diantaranya. Yang pertama, ada Banua Pandokodena. Rumah bentuk burung pipit yang masih sangat sederhana merupakan rumah yang terdapat di pohon, terbuat dari ranting kayu yang diletakkan di atas dahan dengan dinding dan atap yang terbuat dari rumput berbentuk bundar seperti sarang burung pipit. Rumah ini berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca panas atau hujan dan gangguan hewan buas. Yang kedua, Banua Lentongapa. Rumah ini menggunakan 4 tiang dengan atap dan dinding yang masih menggunakan dedaunan. Saat ini Banua Lentongapa dimanfaatkan sebagai pondok kecil untuk kandang ternak. Yang ketiga ada Banua Tamben. Banua Tamben merupakan rumah yang terbentuk atau terbuat dari kayu dengan bentuk atap yang menyerupai perahu pada kedua ujungnya dan menjulang ke atas. Lalu yang terakhir atau yang keempat, Banua Toto atau Banua Sanda Ariri. Bentuk rumah Banua Toto adalah persegi panjang dengan tiang yang berjumlah lebih banyak dan teratur, bertingkat 2 dan dihiasi dengan ukiran. Kedua, ada dalam bentuk kegiatan yaitu Rambu Solo. Rambu Solo adalah tradisi pemakaman ala suku Toraja. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati sekaligus mengantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Ritual yang dilakukan berupa pertunjukan seni, adu kerbau, hingga mengantarkan jenazah. Tradisi ini bisa berlangsung selama beberapa hari sesuai dengan status sosial keluarga penyelenggaraan Rambu Solo. Biayanya pun tidak sedikit. Semakin kaya seseorang, semakin mahal biaya pemakamannya. Masuk ke bagian bahasa. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja dengan Sadan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Toala, dan Toraja Sadan, dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Pada mulanya, sifat geografis tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab utama dari keragaman dalam bahasa Toraja. Bagian selanjutnya yaitu agama. Sebagian besar anggota suku Toraja diketahui kini menganut agama Kristen. Ada pula beberapa yang menganut agama Islam dan Hindu. Masyarakat Toraja hidup di desa-desa kecil otonom yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini mereka anut sebelum abad ke-20, saat pengaruh luar belum masuk. Anggota suku percaya terhadap keberadaan arwah leluhur dan benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan tersebut dinamakan Aluk Todolo. Agama Kristen mulai masuk ke suku ini pada tahun 1900-an. Ajaran agama tersebut dibawa oleh misionaris dari Belanda.
Untuk mata pencariannya, suku Toraja adalah masyarakat agraris, sehingga mata pencarian utamanya adalah bercocok tanam di sawah atau berkebun di ladang. Keseharian mereka diisi dengan kegiatan menanam padi, jagung, sayuran, singkong, ubi, kopi, cengkeh, kelapa, dan buah markisa. Di masa lalu, Toraja merupakan daerah penghasil kopi berkualitas. Selain itu, masyarakat Toraja juga melakukan kegiatan beternak kerbau dan babi. Kerbau dan babi adalah dua hewan penting untuk melengkapi upacara adat Toraja. Orang-orang Toraja juga memelihara ikan serta berternak ayam dan bebek. Sedangkan untuk sistem kekerabatannya, suku Toraja menganut sistem kekerabatan campuran, yaitu dari garis keturunan ayah dan ibu, serta ayah atau ibu. Hal ini dilakukan karena suku Toraja mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya adalah status kebangsawanan, harta kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, kekerabatan melahirkan tingkatan-tingkatan sosial. Masyarakat suku Toraja menyebutnya dengan nama tanah. Untuk senjata, masyarakat Toraja memiliki kanta. Kanta adalah sebuah perisai tradisional yang digunakan oleh suku Toraja dan Pamona dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Dan yang terakhir adalah salah satu falsafah yang sudah menjadi prinsip hidup masyarakat Toraja, yaitu falsafah Talu Lolona. Falsafah ini menegaskan jika semua makhluk hidup harus senantiasa hidup berdampingan dalam keharmonisan. Hal ini termasuk kearifan lokal masyarakat Toraja yang bisa membantu terjaganya lingkungan yang ideal bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara harafiah, falsafah ini artinya 3 ukuran. Falsafah hidup ini menjadikan lolo tahu atau manusia, dan lolo patuan atau hewan, dan juga lolo tatanan, yaitu tanaman, sebagai ukuran kebahagiaan orang Toraja. Jika kamu sudah memiliki keturunan kerbau apalagi yang belang serta padi yang melimpah, maka kamu disebut sebagai golongan orang bahagia di sisa hidup yang sedang kamu jalani. Nah, selesai sudah penjelasan kami mengenai kearifan lokal suku Toraja. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata, karena sejujurnya kami tidak ada maksud sama sekali. Terima kasih.